Oke. Baik, kita mulai perkuliahan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robi jini ilma warjukni fahma. Baik, hari ini kita mulai perkuliahan pertemuan ke-5 ya. Johor Literasi kelas B. Hari ini akan membahas tentang hard skill, yaitu Adobe Photoshop, yang akan dipresentasikan oleh Meriana dan Arif Kurniawan. Nanti kira-kira 30 menit berikutnya kita tanya jawab. Setelah itu nanti akan saya tambahkan materi hari ini tentang karya website, karya tulis ilmiah, dan pengenalan email berbahasa Jepang ya. Untuk efektifnya, mari kita mulai. Silakan kelompok yang presentasi untuk mempresentasikan materinya. Yang presentasi biasanya harus menampilkan wajah ya. Nanti saya menyembunyikan wajah saya. Silakan yang presentasi memperlihatkan wajahnya supaya kelihatan yang presentasinya itu adalah Mas Arif sama Mbak Meriana. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. 19 orang sudah hadir. Silakan. Siapa? Rahayu Sensei. Oh, Rahayu udah, oke. Silakan. Nanti saya catat dulu ya. Yang hadir pada jam 9.10 ini udah 20 orang. Silakan Mas Arif. Merisan silakan. Hai. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan pagi hari ini, saya dan teman saya Arif Kurniawan akan mempresentasikan mengenai Adobe Photoshop. Adapun yang akan kami jelaskan terkait Adobe Photoshop ada beberapa. Yakni yang pertama definisi, manfaat, jenis Adobe Photoshop itu sendiri, kelebihan dan kekurangan Adobe Photoshop. Baik, kita mulai. Arif. Arif, slide selanjutnya. Ya sudah. Nah, di sini ada definisi dan fungsi Adobe Photoshop. Adobe Photoshop itu adalah sebuah software yang dikembangkan oleh Adobe System, berfungsi sebagai perangkat lunak pengolah foto atau gambar dengan kualitas yang sangat tinggi. Adobe Photoshop ini ditujukan untuk berbagai kalangan, baik perorangan hingga perusahaan. Pertama kali dirilis pada tahun 1990 dan hingga kini masih terus dikembangkan. Secara garis besar, ada dua sistem operasi yang mendukung Photoshop ini, yakni Windows dan MacOS. Tapi bisa juga digunakan di sistem operasi lain seperti Linux dan dan bantuan aplikasi tertentu. Adapun manfaat Adobe Photoshop, yakni yang pertama adalah membuka jasa desain aplikasi Adobe Photoshop. Di sini bermaksud dengan kita menguasai Adobe Photoshop, kita tuh bisa membuka bisnis dan jasa desain grafis. Yang kedua, menjual hasil karya dengan Adobe Photoshop. Di sini bermaksud kita dapat menjual karya kita yang telah kita buat dengan menggunakan Adobe Photoshop ini. Jadi kita tuh membuat karya dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ini. Setelah karya kita jadi, kita bisa menjualnya. Yang ketiga, identifikasi keaslian foto atau gambar. Di sini berarti kan dengan kita tuh
tahu dan paham persis aplikasi tersebut, kita tuh sudah terbiasa dengan Adobe Photoshop. Kita bisa mengidentifikasi apakah foto atau gambar tersebut tuh asli atau tidak. Yang keempat, sebagai sarana ataupun sebagai sarana hiburan. Semisal kita bosan atau stres setelah melakukan pekerjaan seharian atau sekedar mencari hiburan, kita bisa melakukan kita bisa menggunakan aplikasi Adobe Photoshop ini untuk menggambar, untuk merefresh biar nggak capek atau gimana kayak gitu. Untuk jenis Photoshop dan kelebihannya mungkin disampaikan oleh teman saya Arif Kurniawan. Silakan Arif. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu jenis Adobe Photoshop. Adobe Photoshop ada dua, yaitu Adobe Photoshop CC Creative Cloud dan Adobe Photoshop CS Creative Suite. Untuk Adobe Photoshop Creative Cloud menggunakan lisensi berjangka waktu tertentu dan biasanya digunakan di sebuah institusi yang besar. Tempat penyimpanannya menggunakan cloud storage, jadi bisa diakses di mana saja asalkan ada koneksi internet. Untuk Adobe Photoshop CS Creative Suite menggunakan lisensi seumur hidup dan biasanya dapat digunakan di dua tempat, yaitu di PC dan laptop, dan juga tempat penyimpanannya yaitu di masing-masing PC dan laptop. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan Adobe Photoshop. Kelebihan Adobe Photoshop yang pertama, gambar yang dihasilkan lebih memuaskan, mudah dioperasikan, fitur-fitur yang unggul, bisa digunakan untuk membuat tulisan dengan efek yang diinginkan, bisa digunakan untuk mendesain maupun untuk editing gambar, bisa membuat beragam material, bisa digunakan untuk mengolah beberapa materi web, fasilitas untuk editing lebih lengkap dibandingkan lainnya, bisa untuk merekayasa foto. Selanjutnya adalah kekurangan Adobe Photoshop. Yang pertama yaitu kertas cetak relatif sulit untuk didapatkan. Yang kedua, menggunakan banyak layer. Yang ketiga, Photoshop kurang baik saat digunakan untuk pembuatan majalah dan brosur karena tidak bisa sempurna saat pembuatan paragraf. Dan ukuran file yang dibutuhkan terlalu besar. Selanjutnya ada video tutorial Adobe Photoshop. Hey everybody, it's Julian of Flow Graphics here, and today I'm going to show you most of the basic tools of Photoshop. So this is how to use Photoshop within 5 minutes. So let's get straight into it. Now once you have Photoshop open, you can just hit Control N to make a new document, and then we can just change all of our document settings within here, and then we can just press OK to make a new document. Once you've made a new document, you can simply double click on the background layer to make it into a new layer that you can actually edit. There's some shortcuts which are really helpful when it comes to your layers panel. Control J duplicates a layer, and then Control E automatically merges the layer with the layer beneath. Otherwise, if you select multiple layers, then hit Control E, it will merge them all together. Control G makes a group, and then you can make multiple layers within that group. And then you can also hit Control E on a group, and it will merge all of the layers in that group. To import any photo into Photoshop, you can just simply click and drag it into the scene, and then you can just click and drag the corners of the image to scale it. Otherwise, you can hold Alt, and then it will scale it from the center outwards, and then you can hold Alt and Shift, and it will uniformly scale it from the center outwards. And then you can also right click, you can rotate the picture, flip it, do all sorts of other things as well. And then if you hold Control, you can then skew the picture and change the perspective and the angle. You can also hold Control and Alt, and then it will change this on 2 axes as well. Just to confirm or delete the changes, you can just simply hit Escape to get rid of the changes, or you can just hit Enter to confirm the changes that you made. If you can't edit a layer, that's probably because it's not rasterized. If it has this little icon here, you can just simply right click on the layer, hit Rasterize Layer, and then you can duplicate it, you can merge it and do whatever you want. You can also hit Control U on the keyboard to go to hue and saturation. Here you can change the color of the picture, the saturation, and the lightness. You can also hit Control I to invert a picture. If you want to add any sorts of effects such as blurs and distorts and things like that, we can just go up to the word filter on the top bar here, and then we have this drop down menu here of things like the blur gallery, distort, pixelate, sharpen, all sorts of effects. So if I just quickly add a Gaussian blur to this and hit OK, you can see it adds a blur. You can also hit Control F to reapply the last effect that you used within that gallery. So if I keep hitting Control F, you can see it just adds more blur on top of the previous one.
And this also works for multiple effects. So if I go to distort and then add a spherize, hit OK, then I can press Control F again, and then it will reapply that spherize. So whatever you used last, it will reapply that. All of the color correction and color changing options you'll find in the adjustments panel. You can just go to Window and then Adjustments to bring up the panel, and then you'll see it here. Here's where you can change your brightness and contrast, your levels, your vibrance, your color lookup, gradient map, all these sorts of things. A really common thing a lot of people don't know about Photoshop is the vibrance. The difference between vibrance and saturation is saturation increases the saturation of all the colors in the image. Vibrance increases the saturation of all the colors besides skin tones. So if you want to make an image look a lot more vibrant but not make people look orange, then turn up the vibrance instead of the saturation. If you want to add text or any sort of effects or type to your image, you can click T to go to the type tool, and then you can just simply start typing. I could just type in my name here. Once selected that text just by clicking and dragging, you can change the color. And then if you hold Control and click and drag over the font size, that dynamically changes the font size as well. And then up in our top menu, whilst selected our text, we can change the font and all those other sorts of options as far as the spacing and the alignment and everything. And simply just double clicking on the T of that layer selects the text for you. You can also add layer styles to any layer in Photoshop simply by double clicking on the right hand side of the layer in the open space. And then you basically add effects that only apply to that layer. So I could add a gradient overlay to my name here. I could select different gradients like that, press OK, and that only applies to that layer. I could also add a drop shadow and all sorts of other effects as well. It only applies to that layer, and then I can right click on that layer. I can copy the layer style, and then I could right click on another layer and paste that same layer style on top of another layer as well. Then you can just right click on any layer and then click on clear layer style to remove all the layer style settings. Otherwise, you can click on the little drop down arrow and then just turn off the eye for the effects, so you turn off the visualization of those effects. If you try to erase a text layer, it won't work because it's a text layer and you need to rasterize it. So to rasterize it, just simply right click on rasterize layer style, and then you can just hit E on your keyboard, and then you can start erasing any layer once it's rasterized. In Photoshop, there's things called layer masks, which are just a much better way to erase things. You can just click on the little icon on the bottom right hand corner here, which says add layer mask. And how a layer mask works, it works with your brush tool. So if you paint in black, it erases, and then you can press X to swap your color swatches to the white, and then you can paint in white. If you didn't know that, X swaps the little color swatches down here. You can see them changing. So you paint in black to erase, and then paint in white to fill it back in. To save a document, you can just hit Control S, and then to save as, you can just hit Control Shift S to save as, and then you can save the file as a PSD, which retains all of the layer information and all the editing for Photoshop. Otherwise, you can just save it as a flat photo like a PNG or a JPEG as well. So that's it. That's how to learn Photoshop in 5 minutes. Obviously, there's a lot more to learn than what I just showed in this video, but what I showed were just some great things for any beginner to know, and you can start creating and editing photos straight away with the tools that I've shown you. So if you'd like another Photoshop tutorial but longer, be sure to let me know in the comments. I'd love to make another one. But if you're wanting to learn some more specific effects or watch some other tutorials, I've got tons on my YouTube channel. I upload multiple tutorials every week. So if you're not subscribed, make sure to subscribe. So as always, have an awesome day, everybody. It's been Julian or Flowgraphics here. See ya. Itu tadi video singkat tutorial Adobe Photoshop. Ini adalah sumber atau referensi dari presentasi kami. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, ada masukan atau pertanyaan? Informasi yang sudah dicapai lengkap atau tidak gitu ya? Ada pertanyaan dari yang lain-lain? Izin bertanya, boleh? Silakan. Nuri Supali. Silakan Yusuf Sang. Boleh dibuka lagi tadi presentasinya? Dari awal lagi ya, kita lihat. Iya. Coba tadi itu di halaman 3 coba Rif, tolong. Yang tentang apa sih? Manfaat ya kalau nggak salah.
Yang 3 itu. Nah ya, itu kan ada ya. Nah di poin kedua ada menjual hasil karya dengan ada Photoshop. Nah itu yang dijelaskan Mbak Miri tadi. Bisa dijelaskan lagi nggak sih gimana sih cara kita menjual hasil karya dari Adobe Photoshop ini? Baik, Yusuf Sang. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Ada lagi sih saya, ada 3. Itu yang pertama kan tadi menjual hasil karya itu bagaimana. Yang kedua itu minimum requirement untuk Adobe Photoshop CS yang sekarang itu bagaimana. Sama yang CC itu tipenya itu subscription atau bagaimana gitu, dan harganya kalau bisa tolong dipaparkan juga. Untuk yang ketiga itu ada comparison atau perbandingan Photoshop dengan aplikasi lain nggak sih, kayak CSP atau Clip Studio Paint atau Corel Draw gitu. Ya itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Ya, sudah diborong ya pertanyaannya ya. Dijawab aja langsung. Baik, sebentar ya Yusuf Sang. Iya. Baik, saya akan sedikit menjawab pengetahuan saya ya terkait kelebihan Adobe Photoshop ini dengan misal Corel Draw atau yang lainnya. Jadi kelebihan Corel Draw itu sendiri, yang pertama yaitu standar untuk softwarenya atau desain grafisnya kebanyakan percetakan menggunakan Corel Draw. Setelah itu user interface-nya yang bersahabat sehingga bagi pemula akan sangat mudah untuk dipelajari. Terus Corel Draw itu sendiri lebih ringan daripada Adobe Illustrator tersebut. Jadi bagi yang memiliki PC low end lebih baik menggunakan Corel Draw. Mungkin sebaiknya Corel Draw yang X4 atau X6. Keyboard atau shortcut-nya itu cenderung lebih sederhana. Kebanyakan kombinasi shortcut-nya bisa diraih dengan satu tangan saja, mudah dihafal dan diaplikasikan.
Setelah itu menu atau tools yang sering digunakan sudah ada di layar utama, jadi bisa langsung dipilih tanpa membuka pilihan-pilihan menu lainnya. Selanjutnya ada fitur sheet yang memudahkan pengguna untuk membuat banyak desain dalam satu dokumen. Setelah itu pengaturan layout yang mumpuni dan cepat cepat dalam pengerjaannya. CorelDRAW lebih mumpuni untuk multi-page dokumen. Setelah itu CorelDRAW juga bisa membaca file, bisa langsung di-drag ke dalam lembar kerja untuk mengimport data yang ada di AI. Kekurangannya, fitur yang dimiliki tidak selengkap Adobe Photoshop itu sendiri. Terus untuk loading file lebih besar, kurang bisa di-handle. Jadi bisa membuat softwarenya lambat. Bisa dalam pengerjaan filenya besar, bila dalam pengerjaan filenya besar, terkadang suka for close ketika editing dan save file. Setelah itu, output fitur ekspor yang buruk, warna yang dihasilkan kerap jauh berbeda dengan warna saat proses desain, terlebih warna biru yang sulit terbiasa dengan proses cetak-mencetak. Kurang bersahabat dengan software atau keluarga Adobe. Salah satunya pengolah gambar seperti Adobe Photoshop. Setelah itu kebanyakan template dan vektor gratis yang bisa di-download di internet menggunakan Adobe Illustration. Bila ingin mengimport pekerjaan Adobe Illustrator dalam Corel, tetapi file di dalamnya terlalu rumit. Hal ini seringkali mengakibatkan error dan kita harus membuka dulu DI lalu menghapus bagian-bagian yang tidak digunakan lalu diimport ke CorelDRAW. Setelah itu adapun kelebihan dan kekurangan Adobe Photoshop itu sendiri. Yang pertama yang kelebihan tadi sudah dijelaskan sih oleh Arif Sang terkait kelebihan dan kekurangan Adobe Photoshop. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Rekan saya Arif mungkin bisa menambahi. Saya menambahkan untuk pertanyaan yang harga Adobe Photoshop CC tadi itu menggunakan monthly subscription atau membayar setiap bulan itu sekitar 135.000 per bulan atau 1.600.000 per tahun. Itu kalau mau cloud storage 1 terabyte itu bisa bayar 270.000 per bulan atau 3.200.000 per tahun saja. Terima kasih. Untuk minimum requirement-nya gimana, Rin?
Astagfirullah, tak Trika. Maaf untuk pertanyaan Yusuf Sang terkait apa yang ditanyakan kepada Arif Sang. Kita belum tahu sejauh sampai ranah tersebut. Jadi mungkin teman-teman di forum ini ada yang sudah tahu, mungkin bisa dibagikan pengetahuannya. Ya, silakan. Ada yang masih tahu? Saya juga sama ya, belum tahu masalah ini ya. Apa-apa, ada lagi yang lain selain yang itu? Itu mungkin spesifikasinya yang lebih tahu ahli IT ya. Mungkin Mas Yusuf lebih tahu tuh ya, silakan mencari informasi yang ke ahli IT ya. Oke, ada tanggapan, masukan barangkali terhadap presentasi dari kelompok Mary ini. Kalau saya satu ya, feedbacknya adalah yang pertama tadi penyampaian tutorial itu kayaknya kan dalam bahasa Inggris. Ada nggak tutorial yang dalam bahasa Indonesia gitu ya? Kemudian kayaknya itu kecepatan gitu ya. Kita tuh ngerti nggak ya dengan itu, mungkin perlu dibantu dengan kita karena yang bukan ahli IT mungkin agak sedikit kerepotan gitu ya, bagaimana klik-klik yang ada di Photoshop ini. Kemudian betul tadi juga kalau menurut saya tidak ada perbandingan dengan aplikasi lain, misalnya dengan Corel ya. Corel Draw itu di sini tadi tidak dibahas, khusus ini untuk membahas Adobe Shop aja, tapi mungkin ada kekurangan dan kelebihan dari Adobe Shop tadi ya. Tadi yang bisa membuat usaha itu jawabannya udah belum? Maksudnya ini ya, kalau kita bisa mempunyai kemampuan mengedit Adobe Photoshop, ya, kemungkinan kita bisa membuat profesional gitu ya, bisa memproses materi website misalnya ya. Jadi kalau kita membuat website, kalau pakai Photoshop itu akan memudahkan karena ukuran file gambarnya itu akan menjadi lebih kecil, kemudian memotong gambar-gambar kecil itu dan membuat foto galeri, jadi sehingga lebih mudah gitu ya untuk mengedit fotonya kalau pakai Photoshop. Ya, itu katanya ya, tapi saya juga belum coba ya membuat website yang mudah. Jadi kalau kita membuat website dengan menggunakan Photoshop itu akan mengurangi ukuran dari fotonya, itu akan menghemat gitu, menghemat gambar, kompresi file gambar itu akan lebih kecil sehingga memotong data atau tidak terlalu banyak menggunakan data ketika kita mengakses itu. Kemudian jadi gambar juga kita bisa dibuat sesuai dengan keperluan saja. Kalau yang besar biasanya kan ada misalnya menjadi animasi atau jadi apa gitu kan lebih mudah pakai Photoshop gitu ya. Kemudian dapat mengedit foto dengan atau gambar yang sudah ada. Artinya ada dapat membantu mengoptimalkan foto yang diambil pada kondisi kekurangan cahaya. Jadi bisa membuat cahaya dari gambar itu menjadi lebih cerah dan sebagainya. Jadi itu kan fungsinya seperti itu, memanipulasi gambar gitu ya. Itu juga sebetulnya kalau dari segi segi etika apakah bagus tidak, tapi kalau untuk keperluan pembuatan media di website itu saya kira manipulasi ini perlu, tapi yang tidak boleh itu kan memanipulasi dengan untuk kejahatan gitu, itu yang tidak boleh. Kemudian memang Photoshop ini lebih familiar dibandingkan dengan Corel ya. Jadi artinya kita juga udah mengenal, ini udah 30 tahun kok ya Photoshop ini ada. Jadi paling tidak generasi sekarang sudah tahu itu Photoshop itu seperti ini. Tahun 90. Kalau saya kan generasinya generasi 70, jadi mungkin tidak terlalu bisa menggunakannya, tapi kalau generasi yang lahir tahun 90 ke sini kan anak-anak mengedit foto itu dengan Photoshop. Jadi
Nah, itu kalau kemampuan itu diasah, maka kita bisa membuka jasa desain aplikasi, kemudian menjual hasil karya, ya maksudnya menjual jasa itu, kemudian mengidentifikasi keaslian foto dan gambar juga sebagai sarana hiburan. Tapi kalau hiburan menghasilkan uang kan juga bagus ya. Jadi biasanya orang yang hobi itu akan mendapatkan uang dari hobinya itu. Nah, jadi teman-teman yang bisa bahasa Jepang, kemudian bisa membuat Photoshop dengan baik, itu kan ada tuh dari foto-foto Jepang, kemudian atau fitur-fitur kanji yang lainnya itu dibuat menjadi apa konten-konten yang bagus sehingga kita bisa jualan atau bisa jualan dengan kemampuan itu. Kemudian untuk yang Corel itu memang belum ada ya. Kekurangannya dari Photoshop ini adalah kadang-kadang juga membutuhkan PC yang spesifikasinya tinggi gitu. Jadi kalau PC yang kayak saya ini kalau pakai Photoshop itu nanti ngehang gitu ya. Jadi kalau kita mau mengaplikasi sebuah aplikasi, mendownload sebuah itu pikirkan itu adalah wah ini kayaknya berat nih ya spesifikasinya sehingga PC kita itu harus kuat. Jadi tidak bisa kita memakai PC yang lemah, apalagi kalau pakai laptop yang harganya di bawah 10 juta misalnya. Itu kalau aplikasinya banyak nanti ngehang ketika digunakan. Kemudian tidak bagus dalam pengeditan seperti banner, logo. Nah, ini kan tidak bagus kalau pakai Photoshop. Yang bagusnya adalah memakai Corel kalau untuk logo dan banner. Kalau pakai Photoshop itu kayaknya untuk foto aja ya kayaknya. Kalau dibuat brosur atau dibuat banner itu kadang-kadang pecah gitu ya. Gambarnya itu akan pecah. Kemudian sangat sulit dalam pengolahan layernya karena harus bermain-main dengan layernya. Layer itu yang tadi itu yang ditampilkan dalam tutorial itu kan ada klik ini gini banyak sekali ya. Kurang maksimal dalam membuat desain grafis. Jadi kalau saya sih enakan pakai Adobe Corel Draw daripada Photoshop. Walaupun begitu saya juga belum begitu pandai menggunakannya karena tidak dipikirkan sebagai suatu keahlian. Kalau Anda ingin punya keahlian yang bagus sebagai ahli, maka mungkin Corel ini lebih bagus dipelajari dibandingkan dengan Adobe Photoshop. Ini kan kita hanya memperkenalkan saja ya. Jadi dalam dunia desain grafis, ya, penggunaan Adobe Photoshop maupun Corel Draw ini memegang peranan yang cukup penting. Ya, kalau kita kan hanya tahu lihat yang hasilnya aja gitu kan. Tapi kalau sudah bisa itu menurut saya asik ya. Jadi antara Corel Draw sama Photoshop itu saling melengkapi. Jadi kalau dua-duanya Anda mempunyai kemampuan itu maka Anda sangat bagus untuk bisa menghasilkan hasil karya yang bagus gitu ya. Oke. Tadi juga sudah dibahas ya. Jadi dua-duanya itu saling melengkapi kan maksudnya. Oke, ada lagi yang ingin jadi dalam perkuliahan ini kita hanya memperkenalkan saja. Kemudian nanti oh iya kalau gitu itu pakai Adobe, kalau ini pakai Corel gitu. Jadi kalau banner, logo itu lebih bagus pakai Corel gitu ya. Karena Corel itu tidak pecah biasanya, gambarnya itu tidak pecah gitu. Kemudian Jadi kalau saya sih lebih merekomendasikan memakai Corel gitu daripada Photoshop. Oke, jadi nanti tolong dilengkapi lagi. Kemudian sumber referensi juga tadi ya sedikit ya. Ada mungkin ditambahkan lagi keterangannya supaya presentasinya lebih lengkap lagi ya Arif Sang ya. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya akan tambahkan dengan presentasi dari saya ya. Jadi tolong yang Arif dihapus dulu ya. Saya akan tampilkan men-share PowerPoint tentang menulis email dalam bahasa Jepang ya.
Bentar. Mana ya? Ini kan. Salah tuh. Oke, kok kosong ya? Nah, saya presentasikan dulu. PowerPoint-nya mana? Ini kelihatan tidak? Ada sensor. Ya. Jadi kita walaupun kita belajar yang lain ya, kemampuan hard skill tadi ya, saya ingin sedikit memperkenalkan tentang email dalam berbahasa Jepang, termasuk kanji-kanji yang ada dalam bahasa Jepang. Kita review ya, karena masih ada waktu kira-kira setengah jam lagi ya. Nah, di sini menulis email dalam bahasa Jepang itu yang pertama kosakata ya. Kosakata dalam penulisan email itu ada yang pertama ada shoshinsha, itu pengirim. Kemudian ada atesaki, itu kanjinya, alamat tujuan. Kemudian kenmei, itu artinya subjek. Dan message, artinya pesan. Nah, kanji-kanji ini artinya kanji okuro ditambah kanji shinjiru dan kanji mono. Kemudian kanji atesaki artinya kanji alamat. Bukan juso ya. Nah, kalau dalam email bukan juso, tapi memakainya adalah atesaki. Kemudian kenmei itu berarti subjek apa yang ditulis, hal, perihal gitu kalau dalam bahasa ini. Kemudian tambah lagi ada menu toolbar email dalam bahasa Jepang. Yang pertama file, kalau file ya file tahu ya, fairo. Kemudian henshu artinya edit. Kalau sekarang sih pakai Google Translate, walaupun kita nggak bisa kanjinya, kita bisa itu artinya edit. Ada tulisannya gitu ya di situ. Kemudian soshiki itu format, biasanya pakai F. Jadi kita kadang-kadang bukan ke bahasa kanjinya, tapi lihatnya ya ke tool atau yang ada di dalam keyboard itu yang lihatnya itu ya. Kemudian ada shojushin, artinya menerima dan mengirim. Kemudian ada help, itu bahasa Inggris ya. Kemudian ada shonyu, menyisipkan. Nah, nanti kita lihat ya dalam emailnya. Kemudian tsul, itu tool. Nah, kemudian contoh email. Di sini kan contoh emailnya ada kenmei, itu kan perihal. Maru-maru ni tsuite otoyawase. Nani-nani kaisa gitu ya. Hokoku buno naka ini Tanaka Eiji sama ya. Ini nama orang. Eiji sama itu orang yang dikirim ya. Jadi kalau email Jepang itu yang pertama hal, kemudian kepada yang terhormat memakai kata sama. Ya, kalau surat dalam email itu sama ya. Tinggal misalnya seorang bernama Dedi, berarti di sini Dedi sama. Kalau di sini kan nakata Tanaka ya, Tanaka Eiji sama. Kemudian yang pertama dalam email Jepang itu ya adalah memperkenalkan diri dulu. Ya, di sini yang memperkenalkan Kabushiki Gaisha no nani-nani Eigyobu no Suzuki desu. Jadi yang mengirimnya adalah Suzuki ke Tanaka. Itsumo osewa ni natte orimasu. Go annai itadaite waga sha shinseihin ni tsuite ika no tori otajune itashimasu. Jadi di situ adalah mengirimkan ya tentang hal tentang barang yang dikirimkan oleh perusahaan ini kepada Mr. Tanaka. Kemudian ada juga di sini ketika kita ingin meminta jawaban ya. Kalau udah dikirim email tolong dijawab sampai kapan gitu. Jadi di sini nani gatsu
nani nichimade ni gitu ya. Go hento itadakeru to saiwai desu gitu. Jadi ini kan di sini kan ini ingin bertanya nih, ya isinya itu adalah go annai itadaite ya wagasa anata ini anata ya kanji anata ya anata sama kisah ya kisah shinsei hing ni tsuite ikan no ika otojo tajune itashimasu. Jadi saya ingin bertanya mengenai produk baru perusahaan Anda yang pernah diperkenalkan kepada kami seperti di bawah ini. Nah ini kan nggak ada ya. Ya? Itu PPT-nya nggak gerak. Ya emang belum emang Oh, nggak bergerak. Ini kan saya memperlihatkan email tuh. Emang masih nggak di Johor. bergerak. Kalau di saya nggak kelihatan Sensei. Ini sekarang kelihatan nggak? Masih di Johor Literasi. Enggak Halaman kelihatan Sensei. Nggak ada. Bentar, kita coba share lagi ya. Ada? Oh, Kok tempat saya masih belum nampil Sensei? ah. Kok nggak bisa ya? Nggak bisa di-share ya? Tadi saya klik apa ya? Kan, mungkin ada masalah ini. Ada yang tahu permasalahannya? Coba saya share yang my class ya. My class juga nggak bisa di-share ya. Saya nggak bisa share tadi kenapa ya? Coba share screen-nya ke desktop Sensei. Iya. Oh, coba. Udah. Ini ke desktop. Malahan keluar saya. Bentar ya.
Kelihatan nggak? Belum Belum, kalau di Sensei. sini. Belum, Sensei. Kenapa ya saya nggak bisa? Udah, Sensei. Sudah. Udah, Udah. Sensei PPT. PPT ini contoh email kelihatan nggak? Iya, Oke, kelihatan coba sudah. saya. Nih, kelihatan nggak email ini? Sudah selesai. Ya, oke ya. Ini contoh email dalam bahasa Jepang ya. Kita ini memberikan satu persatu kita lihat ya di atasnya. Pertama adalah Kengmei. Kengmei itu hal ya di sini tentang pernyataan tentang apa gitu ya, toyawase itu. Jadi bertanya mengenai apa. Kemudian perusahaan yang dimaksud adalah Hokoku Bu Tanaka Eiji sama. Jadi ini yang ditanya ya. Yang dikirim emailnya adalah dari perusahaan Maru, kemudian namanya ini. Kemudian berikutnya adalah jadi bagian periklanan Bapak Eiji Tanaka gitu ya. Nah, di email pertama setelah nama yang dituju adalah bagian memperkenalkan diri. Di sini adalah Kabushiki Gaisa bukan Maru ini hitam 3 ya, mungkin nama perusahaan Toyota gitu ya. Egyobu Suzuki. Jadi saya bagian penjualan, nama saya Suzuki dari PT titik-titik-titik gitu ya. Kemudian Itsumo Sewa ni natte orimasu. Itsumo Sewa ni natte orimasu. Ini berarti terima kasih ya, saya selalu sangat merepotkan ya selama ini telah bekerja sama dengan perusahaan kami. Kemudian go annai itadaita kisah shinseihin ni tsuite ika o tajune itasimasu. Ini bertanya mengenai produk baru yang dibuat oleh perusahaan Anda gitu ya. Saya ingin bertanya mengenai produk baru perusahaan Anda yang pernah diperkenalkan kepada kami. Ini di sini gitu. Kemudian nani naki gatsu nichi made ni gohen to itadakeru to saiwai desu. Saya akan senang sekali jika mendapat jawaban sampai tanggal sekian, bulan sekian. Jadi ketika kita ingin meminta jawaban, maka memakai kalimat seperti ini. Otosu desu ga yoroshiku onegaishimasu. Otosu itu artinya merepotkan ya. Mohon maaf merepotkan, tetapi tolong ditanggapi dengan baik. Jadi yoroshiku onegaishimasu ini adalah tolong ditanggapi dengan baik. Kemudian tori isugi otoiyawase made. Demikian yang saya segera sampaikan gitu ya mengenai pernyataan ini gitu. Nao goirai shiryou wa honbu yusho de okuri itashimashita go sansho kudasai. Tambahannya, data yang Anda minta hari ini telah saya kirim melalui pos. Silakan menjadi referensi. Kemudian nama perusahaan, nomor telepon dan email yang mengirimnya. Tapi email pengirim gitu. Kemudian, nah menulis email itu yang pertama judul ringkas, kemudian nama yang dituju juga biasanya dengan memakai sama, informasi pengirim, nama kita, memperkenalkan kita, itu sopan santunnya ya, etikanya adalah kita seperti kita menelpon juga, ini siapa sih gitu ya, jadi harus disebutkan juga, menyebutkan siapa kita dulu baru minta orang lain yang kita tuju, tidak boleh menyambat atau gitu ya, kan di Indonesia biasa begitu ya. Kemudian oseonatorimas bisa diartikan selalu mendapat perlakuan baik, kemudian yang kelima yaitu keperluan, maksudnya mengirim email tersebut. Kemudian udah sampai sini ya. Nah, nanti emailnya di review itu seperti itu. Kita lihat contoh bagaimana email Yahoo JP-nya. Sini ada ya. Nah, saya perlihatkan web dari My Class.
Sudah bisa mengakses ke My Class belum, teman-teman? Belum ya? Sensei. Sudah? Masih belum bisa Aku belum diklik? bisa. Sensei. Oke, kalau gitu saya lihat absensinya semuanya saya absensikan atau saya hadirkan ya. Nah, ini prosesnya agak lambat ya. Oh, muncul. Nah, tampilan My Class kelihatan ya? Coba saya klik dulu. Kelihatan, Sensei. Nah, ini belum pada yang absen seorang pun nih, kayaknya. Soalnya nggak bisa buka Sensei, error Bisa, terus. Sensei. Error atau nggak bisa diklik? Nggak bisa Error, diklik, Sensei. Sensei. Iya, ini juga saya lama, ini kayaknya banyak yang akses ini. Bisa buka tapi nggak bisa diklik. Sensei. Jadi kuliah online itu kan di My Class itu untuk formasi, materi, absensi, dan sebagainya. Kalau untuk kuliah tetap mayanya yang pakai MS Team ini. Tapi biasanya padat ya kayaknya yang menggunakan My Class, jadi lagi diperbaiki. Ini belum ada satupun yang absen. Biasanya udah terekam di sini ya. Oke, kalau gitu saya absenkan aja. Yang tidak hadir hari ini, Muhammad Aditya ada ya, Dimas ada. Ada, Sensei. Oke. Hadir. Siti Fajar ada, Rahayu ada, Rausan ada, Mary Arif, Muhammad Nur, Yusuf Ali ya. Dinda ada, Nurlita ada, Hanani ada, Aura, Fahmi, Tiara, Caria, Fikir, Rizka, Nur Yusuf, Aziz, Sipa. Ada semua? Yang tidak ada siapa? Hadir semua. Semua ya? Iya. 22 orang ya, oke. Iya. Oke, kalau gitu saya semua hadirkan. Sensei, minggu lalu kayaknya saya nggak absen deh, Sensei. Udah saya, siapa? Minggu lalu saya Rahayu, Sensei. Iya. Minggu lalu present. Ya, coba Tapi nggak absen. Nanti saya cek di minggu yang lalu ya. Pada hadir kan? Hadir, Sensei, presentasi. Oh iya. Oh iya ya. Alhamdulillah. Nah, ini juga lagi muter-muter gini ketika ngabsen itu. Oke, ini sudah saya absenkan semuanya. Memang agak lelet ini berarti My Class-nya. Gak apa-apa, kita di dua tempat ya. Pertemuan tatap maya di MS Team untuk tugas dan nilai serta laporan akhir dan absensi nanti di My Class. Walaupun My Class sedikit lambat ya menjengkelkannya. Mungkin banyak yang nggak bisa yang akses hari ini. Jadi semuanya dihadirkan, hadir 22 orang. Kalau yang dulu Selasa, ini ya besok. Minggu yang lalu saya hadirkan juga kalau nggak salah ya. Oke, kira-kira untuk email ada pertanyaan di sini? Ini ada tambahan sih sebetulnya ya. Saya ingin memperkenalkan. Wah, lambat deh.
Bisa di YouTube aja ya, cari di YouTube aja. YouTube.com cara daftar email kelihatan nggak ya? Nah, YouTube-nya kelihatan nggak? Kelihatan Sensei. Kelihatan Sensei. Ya, GP. Itu yang saya suka itu ya. Nah, email Yahoo GP itu berarti sama dengan email biasa. Nah, ini Yahoo GP login. Ini dilihat ya. Ini hanya memperkenalkan aja bagaimana cara kita daftar email Yahoo GP. Nah, suaranya kedengaran nggak? Enggak Sensei. Belum. Belum, kita lewat dulu. Dia pakainya bahasa Inggris juga ya akhirnya, karena bahasa Jepangnya dia mungkin tidak bisa ya, sehingga dia memakai registrasi pakai bahasa Inggris. Gitu. Jadi Yahoo Japan juga memakai bahasa Inggris bisa ya, sama dengan Yahoo yang biasa kita pakai. Cuma segitu doang, salah ya. Ntar, berarti saya nggak usah pakai itu aja. Langsung aja ke websitenya kalau begitu. Pikiran panjang ya. Yahoo GP. Nah, kalau gitu langsung aja kita memperkenalkan ya. Yahoo.com, Yahoo GP, Yahoo GP. Nah, sini. Ternyata saya juga tidak bisa masuk ke email itu. Jadi Yahoo.com kalau misalnya itu bahasa Inggris. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa bahasa Jepang ya udah pakai bahasa Inggris seperti tadi gitu ya. Ini tampilan Yahoo.com, Yahoo GP udah kelihatan. Nah, di sini kita klik email, kemudian login ID baru gitu ya, mendapatkan ID baru. Jadi kalau sudah punya email sebetulnya tinggal klik email, kemudian nanti kita masuk ke tampilan ini. Nah, masalahnya saya punya email tapi saya nggak bisa login, udah lama gitu ya. Lupa saya itu, kemudian passwordnya apa? Lupa, ditolak. Nah kan, ditolak karena belum lupa jangan pakai. Nah, ditolak ya, berarti kalau lupa berarti nggak bisa masuk ke dalam emailnya langsung. Tapi kalau kita punya email biasa, itu tampilannya seperti email yang ada dalam ini, misalnya mengirim itu apa, forward itu apa. Nah, saya ingin tampilannya yang bahasa Jepangnya gitu loh. Ternyata tidak muncul ya, karena email saya nggak bisa dibuka. Nah, di sini semuanya juga gitu. Jibun no Yahoo ID o sagasu.
login hoho saite shuru. Tadi saya juga sudah. Ya. Nah, kalau udah pakai gini berarti masuk lagi sudah di 92. Nggak usah pakai itu langsung. Kemudian ini apa? Fumo musu muaku. Apa itu? Ya, kita ganti tampilannya. Nah, lebih rumit lagi ya. Nggak ngerti itu bahasanya. Ini apa ini? Endra Uya Tora. Coba ya kita N Ra Uya Tora. Dan aku address. Ini sudah kok. Ya udah. Nah, dia akan minta kode ke email saya, ya. Kode verifikasi kayak gitu ya maksudnya. Kayak kita mengirim email biasa ya. Nanti maka kita punya email yang OGP. Nah, kode verifikasi dari email. Ini apa ya kodenya? Ntar. 48 39 4839 31. Oke. Kemudian oke. Apa lagi? Ya kan? Terus sudah. 4839 31. Kok pusing? Salah lagi. Empat 39 31. Kirimin lagi aja. Itu minta ini loh. Salah. Ngaca ya. Login Tokino mau unsur. Yurushite kudasai. Login Toki. Mesti suruh menulis. Salah.
Ya udah, berarti saya nggak bisa masuk ke email ini ya. Alterasi passwordnya misalnya, udah gitu aja lah. Sandroi Ijono Mojishuo Seoste Kudasai. Jadi harus memakai 3 jenis huruf gitu ya. Ternyata repot juga ya. Apa ya? Oke, ini udah berhasil ya. Berarti nah, berarti kalau sudah ke sini, saya balik lagi ke email. Teman-teman lihat gak? Nah, halo, musi-musi. Kelihatan nggak? Kelihatan Sensei. Nah, di sini kan saya masuk udah dapat, akhirnya bisa masuk ya. Jadi selama ini saya tampilannya biar kita perbesar. Nah, pertama adalah Jusing Bako. Saya ingin memperkenalkan ini ya, ini aja. Yang pertama adalah Jusing Bako. Artinya inbox ya, inbox. Di tempat inbox saya itu ada 170 atau 197 surat ya. Merono Saksei berarti email yang bikin email baru. Kemudian mail folder artinya folder pertama inbox, kemudian yang sudah yang lagi ditulis, kemudian yang sudah terkirim, kemudian Meiwakumail, email spam, dan Gomi Hako, tempat sampah. Kemudian di sini ada Hensing, mengembalikan reply. Kemudian ini ada Tenshoku, forward. Kemudian Ido artinya memindahkan. Insatsu artinya mengeprint. Kemudian Meiwakumail tadi email yang spam. Kemudian Shakujo Suru artinya menghapus. Kalau Hyoji artinya menampilkan. Kalau diklik maka tampilannya seperti gini ya. Oh, ini masih dari 10 GB belum terpakai, masih 0 ya. Ini email saya adalah sudah diningrat 92 ya OKGP. Ini saya jarang pakai, jadi tidak terpakai emailnya. Nah, jadi ada 192 tapi saya jarang pakai emailnya. Seperti kita klik satu ya, misalnya sama aja kok dengan email biasa sama. Pengirimnya di sini Hasing Moto pengirim, kemudian isinya ada iklan, kemudian di sini kemudian dari Hobibi ya. Ya Hobibi itu kayak Telkomsel gitu ya, mengirimkan email ke saya. Kemudian, nah ini kan muncul kan, nah ini yang perlu saya jelaskan tadi tidak jelas, sekarang muncul dengan baik. Kanji-kanjinya, ini kanji-kanji yang harus dihafalkan. Saya kirimkan di WA Group biar Anda nanti bisa melihat kanji-kanjinya ini dalam WA Group. Nanti akan saya pasang di My Class. Jadi review kanji email yang ada di dalam email Yahoo GP. Kemudian di sini sosial artinya melakukan kegiatan yang lain, misalnya ingin melihat apa lagi gitu bisa dilihat di sini. Nah, di sini ada Midoku Suru tidak dibaca. Sudeni Doku Suru sudah dibaca, Midoku belum dibaca. Kemudian ditempelin status. Ini ada ya di sini. Kemudian kita lihat yang tadi. Ini dihapus saja.
sourcing itu artinya mengirimkan kepada semuanya di bawah, mengirimkan kepada penerima saja, pengirim saja. Kemudian Tensho juga sama. Tensho itu apakah dikirimkan apa adanya atau mau menampilkan file yang akan dikirimkan apa misalnya. Jadi nanti akan muncul tombol upload file gitu, kayak gitu ya, kayak gini. Ya, filenya akan tampilkan pakai emoji juga ada, pakai apa, nanti kita bisa ngirim ke siapa gitu dengan menampilkan file yang diinginkan, sama seperti itu. Ada pakai tanda tangan, ada yang disimpan, ada yang cancel sama. Kemudian IDO memindahkan ini juga sama. Online ini ada Mewakume, ada Gomi, kemudian iterasi folder, tambahkan folder. Kemudian print juga sama, print mana, kemudian sebagainya. Oke, itu aja ya. Saya coba ini di screenshot, kemudian saya tampilkan ke WA group. Harus masuk lagi. Oke, nanti aja saya tampilkan ya. Ini. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ada, Sensei. Oke ya. Kalau tidak ada, gitu kira-kira pengenalan email berbahasa Jepangnya. Kalau ini nanti saya akan tampilkan di my class untuk kanji-kanjinya, karena kita juga tidak belajar kanji selama ini, hanya belajar Johor literasi. Oke, untuk itu minggu depan yang akan presentasi kelompok Ahmad ya. Ahmad Muslimin sama Nur Madani tentang COE. Tolong dipersiapkan ya. Terus bagi teman-teman yang makalahnya belum dikirimkan, silakan dikirimkan terlebih dahulu sebelum presentasinya, karena masih lama presentasinya misalnya. Tapi makalahnya tolong dikirimkan sebelum tanggal 25. Oke. Itu saja kira-kira yang ingin saya bahas. Hari ini semuanya hadir. Yang presentasi baru 3 kelompok, masih banyak ya. Besok kelompok Ahmad dan Muhammad Nur Madani juga hadir ya? Hadir, Sensei. Oke. Tadi belum kelihatan. Tolong ya, untuk CEO minggu depan dipresentasikan. Sensei. Ada pertanyaan lagi? Untuk yang kelompok Meriana dan tadi siapa tadi Arif, tolong dilengkapi ya bahan presentasinya dengan yaitu kelebihan dan kekurangan, kemudian dibandingkan dengan CorelDRAW ya yang tadi saya sampaikan. Oke, kalau tidak ada, kita sudah jam 10 lebih 20. Ini kita cukupkan sampai di sini saja. Absensinya jangan lupa nanti kalau minggu depan my class sudah absensinya di my class ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini saja. Mohon untuk pertemuan berikutnya kita mulai tepat waktu ya, karena ini sudah 1 jam 30 menit, 25 menit ya. Ya, kewawarimasho. Kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, silakan dilanjutkan aktivitasnya. Untuk ini selalu jaga kesehatannya dan jaga jarak serta memakai masker. Kalau saya sendirian di kantor jadi tidak pakai masker. Ya, kewawarimasho. Oke, untuk hari Jumat tolong ikut ya. Yang